لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita melanjutkan kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Setelah kita laksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita laksanakan salat sunnah ba'diyah, mari sama kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah SWT sebagai hidangan yang paling istimewa dalam kehidupan kita untuk menyuburkan kembali jiwa dan ruhiyah kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan senantiasa Allah ridhai, Allah terima sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan sama-sama kajian surah An-Nisa ayat ke-15 dan seterusnya. Seperti biasa kita akan lakukan dua hal. Yang pertama, memperbaiki qiraah kita. Yang kedua, berusaha terus untuk meningkatkan pemahaman kita, mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali sama-sama dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
Suaranya dinaikkan ya, volumenya dinaikkan. Keraskan. Hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Ulang lagi, 1, 2, 3. واللذان يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Silakan. Ulum 1 ayatan. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallah.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ya, ya'tiyaniha. Barakallahu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا Panjang Pak. Fa'in Barakallahu Ustaz. Wallati ya'tinal panjang tadi fas ya, fasnya tadi sinnya kurang jelas tadi. Fastashhidu dari situ Pak, coba diulang. Fastashhidu.
Barakallahu fiikum. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Barakallahu fiikum. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Ulangi. Fastashhidu alaihinna. Panjang pendeknya berarti kan? Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa yang syahidu fa amsikuhunna fil buyuti حتى يتوفاهن الموت. حتى يتوفاهن الموت. ulangi dari hatta يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Sadaqallahul azim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama ya, saling mencontoh bacaan dari beberapa teman kita. Yang baik kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan, saling menyempurnakan, saling memperbaiki. Ya, inilah proses belajar ya. Tidak harus mencontoh gurunya, tapi juga bisa mencontoh dari kawan-kawan kita bacaan yang sudah kita anggap lebih baik. Itu cara belajar ya, yang efektif, yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke tafsirnya, penjelasan dari ayat tadi. Jadi ayat ini, dua ayat ini sangat beragam ya penjelasannya ya, dari ada beberapa pendapat para ulama tafsir ya, tapi bagi kita yang masih awam dan masih dasar ya, kita sederhanakan saja. Nah, kalau kita bahas nggak cukup waktunya. Ada banyak pendapat ya tentang dua ayat ini. Kita mengacu pada buku tafsir Sofwatut Tafassir ini dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Wallati, dan perempuan-perempuan, ya'tinal fahishata, yang mendatangi fahisyah, melakukan fahisyah atau perbuatan keji. Jadi tidak disebutkan secara jelas apakah zina, apakah perbuatan keji secara umum. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Jadi para perempuan muslim, ya, muslimah maksudnya. Kalau yang kafir ya nggak usah dibahas di sini. Ya, ini ayat menyinggung tentang hukum hudud, ya, kriminal yang dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimat. Kalau orang kafir punya hukuman tersendiri, ya, yang mendatangi, yang melakukan perbuatan keji min nisaikum, di antara perempuan-perempuan kalian. Bisa istri-istri kalian, bisa perempuan-perempuan kalian secara umum. Fastashhidu, hendaklah, ya, ada penyaksian, ya. Kalau dimaknai secara lengkap, ya, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, hendaklah terhadap mereka itu ada 4 saksi, ya, di antara mereka atau dari mereka, dari kalian semuanya, ya. Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, hendaklah terhadap mereka itu ada 4 saksi dari kalian semuanya. Allawati yaznina min azwajikum. Nah, di sini perempuan-perempuan yang berzina dari istri-istri kalian. Berarti sudah beristri, kan? Sudah bersuami, ya, berarti. Fatlubu ayyasyada 'ala iqtirafihinna az-zani arba'ata rijalin minal musliminal ahrar. Ya, hendaknya kalian mendatangkan, ya, 4 orang saksi dari laki-laki muslim yang merdeka. Berarti yang nggak merdeka nggak bisa jadi saksi, ya. Nah, di sini orang yang merdeka, ya. Jadi untuk menuduh seseorang berbuat zina itu nggak mudah. Syaratnya berapa saksi? 4 saksi yang melihat secara langsung. Tidak boleh misalnya kita melihat ada perempuan sama laki-laki berduaan di gang sini misalnya, terus kita menuduh dia berzina. Nggak boleh itu. Justru kita yang kena nanti. Qadhaf, ya, menuduh tanpa mampu mendatangkan saksi. Jadi soal perzinaan ini memang soal yang berat. Nuduhnya juga berat, ya. Maka tidak boleh sembarang nuduh. Berapa tadi? 4 orang saksi. Kalau 2 atau 3 misalnya belum bisa, apalagi 1, ya. Ini soreh, ya, dari seorang muslim, ya, yang merdeka. Fa in syahidu, maka apabila mereka telah memberi kesaksian, ya, sudah didatangkan 4 saksi, kemudian sudah jelas, soreh, tuduhannya sudah jelas bahwa memang seorang tersebut telah berbuat fahisyah, dalam hal ini zina, maka fa'amsikuhunna fil buyut, maka hendaklah mereka itu ditahan, dikurung di dalam rumah. Ya, makanya tadi saya bilang dari ayat ini itu bias tafsir, ya, tafsirnya sangat luas sekali, tapi kita sederhanakan dulu, nanti malah nggak paham kita, ya. Jadi jika ada perempuan yang berzina di kalangan kaum muslimin, maka untuk menuduh
bahwa orang tersebut berbuat zina itu, yang menuduh ini harus mendatangkan berapa? 4 orang saksi yang bisa menyaksikan. Yang tidak disokok loh ya, nanti disokok. Apa boleh? Ya, agar dia bilang lihat tapi sebenarnya nggak lihat itu, perlu dibayar itu. Ya nggak bisa seperti itu. Nanti ada sumpahnya. Ya. Jadi 4 orang saksi ini yang betul-betul melihat. Berat nggak itu? Berat sekali. Maka perbuatan zinanya itu juga sangat berat. Nuduhnya juga berat. Maka hukumannya juga berat sekali. Ya. Kalau yang zina itu sebelum nikah masih bujang, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Kalau yang muhsanat, yang perempuan sudah nikah, justru dirojam sampai meninggal. Berat kan? Berat nggak? Berat sekali. Nah ini tentu yang merajam, yang mencambuk itu ya bukan perorangan, harus yang disahkan oleh pemerintah. Kalau di Aceh gimana? Sudah berlaku ya hukum rajam? Sudah? Belum sempurna. Iya, dicambukkan saja. Di Aceh juga sebagian sudah diterapkan hukum Islam itu di Aceh. Diberikan wewenang ya pemerintah Aceh untuk melaksanakan. Tapi ya belum secara full ya. Karena kita ini masih mengadopsi hukum penjajah ya. Hukum jurisprudensi kita adalah hukum apa? Belanda kan, yang masih sampai hari ini. Ya makanya kaum muslimin juga belum bisa leluasa melaksanakan hukum kisos di Indonesia. Jadi tidak boleh langsung perorangan melakukan sendiri-sendiri, nggak boleh, nanti malah kacau balau nanti ya. Jadi yang melaksanakan itu apa? Pemerintah. Seperti di Arab Saudi misalnya ya. Di Arab Saudi, di negara-negara yang menerapkan syariat Islam itu memang benar. Kalau kita pernah haji, pernah umroh itu, pernah di sana, pasti hampir setiap hari itu ada kisos di sananya. Biasanya di depan masjid atau alun-alun besar itu. Iya. Karena memang untuk penerapan kisos itu dilihat orang, memang jangan disembunyiin, malah justru di keramaian. Agar apa? Memberikan efek jera kepada yang lain. Dan ternyata terbukti negara-negara yang menerapkan hukum Islam, kisos diterapkan, rojam diterapkan, itu kriminal itu lebih bisa ditekan. Seperti di Qatar, di Arab Saudi, di Brunei, bahkan Brunei itu juga bisa diminimalisir kriminal itu. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali, tetap ada. Tapi bisa ditekan. Nah kalau di kita kan hampir setiap menit, setiap detik ya, bukan menit lagi, detik. Ya, yang membegal, yang membunuh, yang memperkosa, yang anak SD diperkosa 4 orang. Barusan kemarin itu meninggal, anak SD diperkosa lagi 4 laki-laki. Ya. Tapi ketika diterangkan tentang hukum Islam, hukum kisos, alergi, radikal. Ya. Jadi belum pernah dipraktekkan tapi sudah dibilang radikal. Baru jelasin sedikit sudah radikal. Nah, begitu ya. Ya. Jadi orang-orang liberal itu sudah merasa bahwa di negeri kita kan kita sudah bisa melaksanakan sholat. Nah, memang hukum Islam hanya sholat doang. Karena Islam itu bukan hanya sholat doang. Ada hukum kriminal, ya, hukum jinayat kan istilahnya. Dan fikih jinayat aja, kisos segala macam, hukum Islam. Memang kita bisa leluasa. Tapi apakah Islam itu hanya sholat sama zakat doang? Enggak juga. Ada namanya hukum undang-undang jinayat, ya, undang-undang kriminal, itu diatur dalam hukum Islam. Tapi belum bisa dilaksanakan. Tapi kita sudah alhamdulillah. Ya kita perjuangkan terus. Alhamdulillah hukum nikah termasuk ya, hukum nikah juga diatur oleh pemerintah. Kemudian sholat kita juga bebas melaksanakan, itu enggak ada tekanan. Ya, cuman masih ada beberapa hal yang memang harus kita perjuangkan.
tentang berlakunya syariat. Ya paling tidak kita harus punya cita-cita soal kemudian belum bisa dilaksanakan secara komprehensif, secara lengkap, yaitu terus kita perjuangkan, berproses. Ya. Jadi jika dibandingkan ya negara-negara yang melaksanakan hukum Islam sama yang enggak, sama yang sistem demokrasi segala macam yang kita adopsi itu jauh memang. Ya. Itu bisa diriset, bisa diteliti, bisa dilihat, bisa ditanyakan. Ya. Jadi tingkat kriminalitasnya itu pasti bisa ditekan ya tatkala dilaksanakan undang-undang hukum Islam. Ya, karena itu hukum ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagimu kisos itu ada kehidupan. Sepintas memang kejam. Kejam kan? Orang bunuh ya, dengan syarat-syarat tertentu pembunuhannya itu sudah masuk dalam kategori dikisos, balik dibunuh. Adil nggak kira-kira? Adil nggak? Kalau dia bunuh terus dikisos dibunuh, adil nggak? Ya adil sekali. Dia ngilangin nyawa. Gitu. Kalau dia nyuri dipotong tangannya ya sampai apa batas tertentu, batas dibolehkannya melaksanakan hukum potong tangan misalnya. Ya. Tapi itu efektif sekali, bisa membuat orang jadi jerah. Nah, kembali lagi kepada tadi tentang hudud ya, tentang bab zina tadi. Ya. Jadi untuk melaksanakan had ya, atau untuk melaksanakan syariat ya, dalam pelaksanaan hukum tentang orang yang berbuat zina itu harus mampu mendatangkan 4 saksi. Ya. Fa in thabatat bisyuhudi jarimatuhunna fa'ahbisuhunna fil buyut. Ya, maka tatkala memang sudah jelas ya, sudah bisa ditetapkan ya penyaksian itu ya, bahwa orang tersebut sudah jelas-jelas memang melakukan zina dan disaksikan 4 orang saksi, maka tahanlah dia di dalam rumah. Ya, ini berlaku pada zina muhsanah ya, jadi perempuan yang sudah menikah. Hatta yatawafahunnal maut ya, sampai menemui ajalnya. Jadi ditahan di rumah sampai mati. Ya. Masya Allah. Ahbisuhunna fiha ilal maut. Ya. Jadi tahan, dikurung di rumah itu sampai kemudian meninggal. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberi jalan kepadanya. Yaj'alullahu lahunna mukhlishan bima yashra'uhu minal ahkam. Ya. Sampai Allah juga memberi jalan kepadanya. Ini ada juga yang menjelaskan maksudnya adalah atau bisa dilaksanakan hukum ya jilid ya, atau hukum rajam bagi yang zina muhsan ya, atau seorang perempuan zina yang dia sudah menikah ya. Itu bisa kita lihat di surat An-Nur ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang laki-laki yang berzina dan seorang perempuan berzina, maka cambuklah ya mereka itu 100 kali cambuk. Kalau dia zinanya zina muhson ya, artinya sudah nikah masih zina begitu, maka kemudian ditambah rajam ya, dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Itu beratnya, saking beratnya hukuman orang zina itu. Karena kalau tidak diterapkan hukum yang keras, maka zina itu merajalela, maka akan muncul ya penyakit-penyakit yang sangat mengerikan dan susah ditemukan obatnya. Dan sudah terbukti kan, penyakit apa namanya itu? Penyakit apa? Penyakit AIDS ya, HIV. Itu disebabkan karena apa? Zina yang tidak terkendali.
Maka dalam Islam itu selalu disikapi dengan preventif, ya. Jadi sebelum terjadi itu diingatkan masyarakat itu jangan sampai terlibat dalam perbuatan perzinahan. Karena itu perbuatan yang sangat terkutuk, ya, dan sangat merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ya, perzinahan. Makanya sampai sebegitu luar biasanya Allah SWT dalam mengingatkan umatnya, ya, mengingatkan hamba-hambanya. Nah, Ibnu Katsir mengatakan di dalam pendapat beliau, kanal hukmu fi ibtida'il Islam, hukum ini berlaku di permulaan Islam, ya, bahwa annal mar'ata idza thabata zinaha bil bayyinah al adilah hubisat fi baitin fala tumakkanu minal khuruj, ya, minhu ila antamut. Ya, jadi seorang perempuan jika memang sudah ditetapkan, ya, secara kesaksian, ya, dia telah berbuat zina, maka dia akan ditahan di dalam rumah dan tidak boleh keluar sampai menjemput ajalnya. Nah, maka kemudian ada yang berpendapat bahwa ayat ini sudah dinasah, ya. Dinasah itu artinya digantikan, ya, hukumnya dengan ayat yang, tapi bukan berarti ayatnya di delete, bukan, hukumnya. Nah, ini jangan salah paham. Oh, kalau begitu nggak usah ditulis. Kata siapa? Ya tetap ditulis. Yang dinasah itu hukumnya, ya, dinasah maksudnya. Maka di dalam ilmu tafsir itu ada namanya nasih mansuh, ya, nasih mansuh, ya. Jadi karena sudah digantikan hukumnya di surat An-Nur ayat ke-2, ya, tadi yang sudah saya bacakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Nah, itu diantara, ya. Nah, jadi ada juga yang tidak sependapat bahwa ayat ini tetap dilaksanakan. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa beragam-ragam pendapat mengenai dua ayat ini, ya, beragam-ragam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini tidak dimansuh, ya, tidak di dalam bahasa umumnya itu dinasah itu, dan, ya, ditutup, di delete, ya, dihapus, diusap. Kalau bahasa Betawi apa namanya? Bahasa Betawi ada ini. Bahasa Betawi apa? Kalau menghapus itu namanya apa? Bahasa Betawinya? Hah? Ada nggak? Diusap, dibusek, apa ya? Supaya paham kita. Busek. Betawi ada itu, ada. Saya lupa itu, ada Betawi itu. Dikebek, dikebek, ya, dikebek gitu, benar, dikebek kan. Tapi bukan berarti ayatnya dihilangkan, bukan, hukumnya, ya, hukumnya digantikan dengan ayat yang ada di dalam surah An-Nur ayat kedua tentang hukum orang yang telah berbuat zina, ya. Baik, ya. Nah, maka di sini dijelaskan, ya, hatta anzalallah surat An-Nur, ya. Jadi sehingga Allah menurunkan surat An-Nur, ya, fanasakha bil jildi awir rajami. Maka kemudian digantikan dengan ayat yang ada di surat An-Nur ayat kedua. Di situ ada penjelasan tentang jilid, ya, dicambuk, ya. Jadi mi'ata jaldah atau ayat rajam, ya, tentang seorang perempuan atau laki-laki yang berbuat zina sedangkan dia sudah nikah, maka hukumannya tentu lebih berat karena dia sudah ada tempat salurannya, tapi masih juga dia serakah untuk meletakkan saluran itu kepada hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tentu hukumannya lebih berat ketimbang yang masih jomblo. Tapi bukan berarti yang masih jomblo boleh zina, naudzubillah min dzalik. Wah, karena hukumannya ringan, zina aja gitu misalnya. Waduh, berat, jangan, ya. Jangankan melakukan, dekati aja nggak boleh, ya. Dekati aja tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan coba-coba mendekati perbuatan zina. Di antaranya apa? Pacaran, sembarangan kenal perempuan dan sebagainya. Itu pintu dari perzinaan, ya.
Maka itu harus diantisipasi. Walladani ya'tiyaniha minkum, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji dari kalian. Ya, walladani yaf'alanil fahishata wal muradu bihi az-zani waz-zaniyah bi tariqit taghrib. Ini pendapat ya, satu pendapat ya. Jadi maksudnya ini adalah perbuatan zina, ya, zina seorang laki-laki dan perempuan. Tapi ada penjelasan lain. Maksud daripada ayat ini itu menyinggung tentang homoseksual, laki-laki sama laki-laki, kalau yang tadi perempuan sama perempuan. Jadi ada tafsir yang berbeda. Maksud daripada ayat ini menyinggung soal apa? Soal lesbian atau homoseksual. Ya. Nah, ini tentu hukumannya akan lebih berat. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat sangat ketat bahwa itu harus dibunuh dua-duanya karena itu bisa menular. Ya. Maka tadi diantaranya hikmah daripada kenapa harus dikurung tadi. Ya, seorang lesbian dikurung, harusnya nggak boleh keluar, karena kalau dia keluar kemudian bersosialisasi dengan masyarakat itu akan cepat menular. Ini termasuk penyakit. Jadi itu kan fitrah. Fitrahnya laki-laki dengan perempuan. Itu fitrah, kesuciannya begitu. Ya. Dan yang sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kalau menyalahi kodrat laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu artinya pelanggaran yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Nah, kita ini termasuk di Indonesia sudah banyak yang termakan oleh pendapat-pendapat yang sesat. Wah, itu bukan penyakit, itu memang bawaan, itu memang fitrahnya begitu katanya kita. Ya. Itu penyakit dan bisa menular. Kalau biasa kumpul-kumpul sama orang seperti itu bisa ketularan, hati-hati. Bisa nular penyakit itu. Sepakat itu penyakit dan bisa diobati, bisa disembuhkan. Ya. Nah, itu hukumannya tentu lebih berat. Ya. Karena itu di zaman Nabi siapa? Lot ya. Umatnya Nabi Lot yang pertama kali melakukan praktek LGBT, hukumannya apa? Waktu itu hujan batu. Jadi sebelum buminya ditenggelamkan, dibalik itu sebenarnya ada hujan batu dulu. Makanya kalau kemudian mereka itu syariat Nabi Muhammad SAW merintahkan agar mereka dirajam ditimpukin pakai batu, itu ya memang Allah pernah juga menghukum mereka dengan batu, dengan hujan batu, karena perilaku yang sangat menyimpang. Insyaallah ya. Maka yang seperti itu fa'adhuhuma, maka berilah hukuman keduanya. Kalau di sini bit taubih wa taqri wa darbi bin ni'al. Ini ringan nih di sini ini penjelasan. Hukumannya bisa diperolok-olok, bisa dihinakan mereka itu. Ya, dihinakan, diperolok-olok, direndahkan, dipukul bin ni'al. Ni'al apa artinya? Sandal ya. Ya ringan kalau begini. Ya. Ya. Jadi hukumannya itu justru lebih berat ya, karena mereka melakukan penyimpangan yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Lot, yaitu kaum Sodomi ya. Itu lebih keji dan lebih menjijikkan ya. Karena kalau orang sudah banyak yang melakukan seperti itu ya, nanti orang akan enggan untuk memiliki keturunan. Kalau enggan memiliki keturunan, nanti akan musnah keturunan manusia itu. Maka menyalahi fitrah manusia. Binatang pun nggak mau melakukan seperti itu, tapi manusia banyak yang melakukan seperti itu. Bahkan banyak ditemukan orang-orang yang sudah berkeluarga saja bisa kena seperti itu. Saya seringkali mendapatkan aduan dari beberapa orang. Ya, artinya minta solusi, minta pertolongan. Bagaimana cara menasihati suaminya yang tadinya itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya,
Tiba-tiba suaminya itu menyimpang, dia menyukai temannya sama laki-laki. Akhirnya apa? Berantakan keluarga itu, berantakan. Akhirnya cerai. Dan itu tidak 1, 2, 3, banyak puluhan yang seperti itu. Makanya oleh Islam itu kita disayangi oleh Islam, jangan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena kata sudah menjangkiti keluarga, sekalipun sudah tadinya utuh keluarga itu, tapi tiba-tiba dia dipengaruhi oleh kawan atau siapa, tiba-tiba kena itu penyakit itu, akhirnya hancur keluarga itu. Ya, makanya Islam tidak menghendaki seperti itu. Hati-hati, bukan hanya menimpa 1, 2 orang yang sudah berkeluarga pun juga bisa tertimpa oleh penyakit tersebut. Makanya hendaknya dijauhi ya yang seperti itu. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Ya, akan tetapi jika keduanya itu sudah bertaubat ya artinya bertobat dan selalu ingin mengadakan perbaikan, wa aslaha itu artinya ingin menjadi lebih baik ya, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Fa'aridu anhuma, maka biarkanlah mereka, artinya diberikan kesempatan ya untuk hidup normal kembali. Fa in taba anil fahisyah wa aslaha, dan menunjukkan perbaikan ya. Sayyartahuma ya, fakafanil idai lahuma. Jadi perlakukan kepada mereka ya untuk membiarkan mereka tidak menyakiti kepada keduanya ya. Kalau memang mereka sudah bertaubat, ingin mengadakan perbaikan ya, memperbaiki atau menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, maka di situ akan ada kesempatan mereka untuk dibiarkan memperbaiki diri mereka. Innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Mubalaghon fi qabli taubati wasi'ar rahmah. Wa kana Allah, innallaha kana wasi'ur rahmah. Jadi Allah itu sangat menerima taubat dan luas kasih sayangnya. Maka tidak ada istilahnya kata terlambat ya bagi siapa saja yang diuji oleh Allah SWT ya, dengan perbuatan-perbuatan tadi berkesempatan untuk memperbaiki dirinya. Khussa al-habsu fil baiti bil mar'ah. Ini ada penjelasan. Qala al-Fakhrur Razi mengatakan, Imam Fakhrur Razi mengatakan, berpendapat bahwa dikhususkan. Kenapa dikhususkan perempuan tadi yang dikurung di dalam rumah? Wa khussal idza birrajul ya. Sedangkan untuk seorang laki-laki ya, pakai tadi isim mausul alladani tadi, yang laki-laki itu diberikan hukuman ya, li annal mar'ata innama taqa'a fis zina indal khuruj wal buruj ya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu ketika berbuat zina itu ya biasanya mereka bebas ya, karena kebebasan dia untuk keluar dan tabarruj, jadi menampakkan dirinya ya. Fa idza khubisat fil baiti in qata'at madatu hadhil maksiyah, maka tatkala itu dikurung di dalam rumah maka terputuslah ya kebiasaan dia ya, perbuatan-perbuatan maksiat akan terputus, itu alasannya. Wa amar rajul fa innahu la yumkinu ya, maka adapun seorang laki-laki fa innahu, maka tidak, sesungguhnya mereka la yumkinu hasbu fil bait, tidak mungkin dia dikurung di dalam rumah, li annahu yahtaju ilal khuruj, karena sesungguhnya laki-laki itu sangat membutuhkan untuk keluar dari rumah, fi islahi ma'asyihi, dalam memperbaiki kehidupannya, waqti sabiqu iyalihi, dan dia akan berusaha ya mencari kebutuhan untuk keluarganya ya. Fala jaroma ya, maka di sini tidak ada dosa. Uqubatu mukhtalifah. Jadi bentuk hukumannya itu berbeda ya, bentuk hukumannya berbeda. Itu salah satu pendapat ya. Jadi pendapat di sini banyak sekali dalam menjelaskan penafsiran dua ayat ini. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita sederhanakan supaya mudah difahami. Jadi minimal ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dinasah, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini apa adanya, tidak dinasah. Berarti hukumnya masih tetap berlaku sebagai mana apa adanya. Kalau yang dinasah oleh ayat yang ada di surat An-Nur ayat kedua, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ya. Jadi tidak dikurung, akan tetapi di cambuk 100 kali bagi zina yang belum nikah. Kalau yang zina itu sudah nikah maka dirajam sampai meninggal. Itulah hukum Islam. Maka kalau itu diterapkan, perzinahan itu akan bisa diminimalisir. Ya, kalau hilang tidak mungkin bisa, karena itu salah satu perbuatan kriminal yang tidak akan hilang di muka bumi. Akan tetapi Islam itu menghendaki agar itu tidak berkembang. Ya. Kalau hilang, tidak ada mencuri orang sama sekali, bisa nggak kira-kira? Nanti polisinya ngapain kalau nggak ada yang mencuri, nggak ada yang itu? Penjara kayak yang nempatin nanti. Tetap ada. Jadi kita jangan salah paham. Jadi hukum itu justru dibikin karena memang ada kejadian, ada aksi, ada kejadian. Ya. Jadi akhirnya, jadi hukum itu untuk meminimalisir kriminal. Kalau menghilangkan sama sekali nggak bisa. Terus steril semuanya baik. Di sini aja, di dalam masjid ini semuanya baik apa enggak? Belum tentu juga. Wallahu a'lam. Ya. Kelihatannya baik tapi belum tentu di dalamnya seperti apa. Nah, makanya saya ulang lagi bahwa hukum ini diterapkan bukan untuk mensteril sama sekali, enggak ada. Dan itu enggak bisa, enggak mungkin. Tapi untuk meminimalisir ya kriminal. Dalam hal ini konteksnya adalah tentang perzinahan. Karena kita saksikan sekarang ini, karena begitu longgarnya hukuman itu sehingga zina itu menjadi hal yang biasa. Bahkan ada satu daerah nggak jauh dari sini saya pernah mendengar. Jadi kalau anaknya nikah nggak hamil dulu, itu orang tuanya malu. Karena anaknya nggak laku katanya. Jadi kebalik. Harusnya kalau anaknya hamil duluan ketika nikah itu orangnya malu kan? Betul nggak? Harusnya kan begitu. Tapi ada orang yang kalau anaknya nikah nggak hamil dulu itu nggak keren. Nggak keren. Jadi terjadi pergeseran nilai. Apa akibatnya? Ya, akibatnya jadi tidak jelas semuanya. Nah, itu makanya Islam sangat menyayangi umatnya, jangan mendekati perbuatan seperti itu. Jangankan melakukan, mendekati saja enggak boh. Ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina itu, karena zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara atau jalan. Ya, kalau dalam Islam berhubungan lagi perempuan itu melalui cara yang legal formal. Dengan apa? Nikah. Ya, kalau di luar nikah berarti itu perbuatan zina. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya dengan baik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari sisi Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekurangan dalam menjelaskan ini tentu karena kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah maafkan juga, dan kita akan terus belajar untuk bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.